Oke, Assalamualaikum teman-teman, selamat malam. Malam, Mbak. Malam, Mbak. Malam, Kak. Oke, kita langsung mulai aja ya, nggak terlalu lama kok ya. Ini ngejelasin teknis aja terkait apa namanya nanti di seskap ya apa, di segmen seperti apa. Nah, mungkin aku ke Biro KSK dulu ya. Yang terdekat ini nanti udah bilang Ines sih terkait timetable. Nanti bisa dibuatkan timetable apa namanya timetable proker buat tiap-tiap kementerian sama timetable sekre. Jadi nanti dari teman-teman kementerian ataupun segmen harapannya nanti bisa selalu melihat timetable itu. Jadi fungsinya timetable nanti itu buat tahu siapa yang gunain sekre di hari ini, terus minggu depan itu ada prokernya siapa, itu udah ada di timetable. Nah, jadi biar nggak ada bentrok antara antar proker kayak gitu. Terus, bentar guys. Habis itu kalau KSK itu arsip ya, yang sertif udah kan, udah mulai jalan sertifnya. Inventaris, nah itu segera dikasih akses ya untuk Ines emailnya buat teman-teman. Dikasih akses semua juga nggak apa-apa, terserah kamu. Terus biro admin. Biro admin kemarin berarti Raker udah tinggal controlling, controlling sama kelas administrasi, terus arsip. Nah, yang biro admin di sini ada nggak? Halo, biro admin. Saya, Kak. Siapa? Rifani ya? Rifani Iya, pegang Kak. PIC apa, Rifani? Aku pegang kelas administrasi. Oke, itu di follow up ya Mbak Silvi terkait proposalnya udah sampai mana? Minta tolong dibantu juga terkait proposal kelas administrasi. Rencananya untuk kelas administrasi itu di awal Juni kalau nggak di minggu depan, Rifani harus sudah dijalankan. Karena yang SO yang sosialisasi SOP dari Benkap itu dari tanggal 29 sampai tanggal berapa ya? Tanggal 8 Juni. Nah, itu mungkin cari waktu yang longgar ya. Entah itu di hari Sabtu Minggunya atau di mananya nanti minta tolong proposalnya dibantu buat nge-follow up Mbak Silvi. Oke, aman ya Rifani ya. Oke, Kak. Oke, terima kasih. Siap. Nah, sekarang buat teman-teman segmen ya. Jadi teman-teman segmen itu yang udah mulai rame itu Medinfo, Hublu, Pengmas, Seniora, Kak. Senior udah mulai jalan. Itu apa namanya mereka karena ada proker di bulan Juni. Tapi Oh, katanya kata udah langsung ngubungin Mbak Diva gitu. iya iya. Karena Tadi Tata udah bilang. mm, Nah, ini nanti buat teman-teman Seskap ya. Jadi aku jelasin tupoksi segmen dulu. Jadi kalau segmen itu tugasnya nanti dia itu buat surat-surat ini aja. Saya lemot. Jadi kayak surat pengantar SIK, surat undangan, dan lain-lain itu segmen yang buat. Kayak gini-gini ini nanti segmen. Nah, ini nanti aku bakal taruh di G Drive. Nanti teman-teman bisa menyesuaikan mana yang dibutuhkan. Gitu. Ya, bahkan saya hilang. Nah, kayak gini-gini ya. Ini kan surat pengantar SIK. Nah, ini ada perihalnya ini ya. Permohonan izin kegiatan. Jadi urutannya itu nanti ketika kalian eh, mengajukan proposal, yang pertama proposalnya dulu. Kalau proposalnya udah fix, baru dilampirin yang namanya permohonan izin kegiatan. Nah, ini yang teman-teman segmen buat. Jadi teman-teman segmen itu buat ini. Nah, terus yang diisi
yang diganti itu yang merah-merah, teman-teman. Nah, untuk nomor surat, teman-teman segmen itu cuman ngeganti ini aja. Ngisi kode kementerian sama bulannya. Jadi, kode kementerian itu nanti aku kasih di SOP administrasi, itu ada angkanya sendiri. Misal, untuk kode kementerian Seskap itu di angka 1, kode kementerian Benkap di angka 2, dan seterusnya. Nah, nanti teman-teman segmen yang membawahi itu udah harus paham kode kementeriannya berapa. Nah, terus untuk yang 5 ini, angka Romawi 5, itu menunjukkan bulannya. Jadi bulan pembuatan surat itu bulan berapa. Karena sekarang kan masih bulan 5, berarti angka Romawinya 5. Nanti kalau bulan 6, berarti ya ditulis bulan 6, menyesuaikan suratnya. Nah, untuk nomor surat, ini nanti bisa ditanyakan ke aku atau Mbak Silvi, yang depan nomor suratnya aja. Nah, itu pada saat mau pengajuan aja. Nah, ini nanti diganti yang merah-merah ya. Terus, ya Allah, lemot sekali. Nah, ini ada semua surat-suratnya di sini, teman-teman. Nah, ini surat permohonan dana kegiatan. Jadi nanti, nah, kalau surat permohonan dana kegiatan itu harus nunggu SIK juga. Jadi semua surat permohonan itu harus ada SIK-nya. Mulai dari peminjaman tempat, permohonan dana, peminjaman fasilitas, terus surat undangan ke Dirmawa itu harus pakai SIK. Kalau cuman surat undangan ke BOP, terus UKM, BEM fakultas, itu nggak perlu SIK, nggak apa-apa. Tapi kalau surat undangan buat Dirmawa dan jajarannya, ke rektor dan lain-lain, itu harus ada SIK-nya. Jadi nunggu SIK turun dulu, baru nanti pengajuan terkait undangannya kayak gitu. Nah, ini udah lengkap ya di sini. Wis ada namaku, ada Nime Masata juga. Nah, ini juga permohonan penandatangan sertifikat. Nah, ini untuk buat alur sertifikat nanti. Jadi, sertifikat itu bisa diajukan ketika kalian udah punya SK. Ya. Nah, itu bebas teman-teman kementerian itu pengajuannya seperti apa. Kalau buat panitia, tak saranin maksimal itu 2 minggu setelah SIK turun, kayak gitu. Nah, tapi kalau buat peserta itu tergantung lagi dari panitia itu ada penilaian nggak terkait peserta yang dapat sertifikat atau enggak. Nah, kalau ada penilaian tersendiri, misal mulai dari keaktifan itu baru bisa dapat sertifikat. Nanti kalau yang nggak aktif nggak dapat sertifikat. Nah, berarti kan itu harus menunggu acaranya selesai. Nah, kalau kayak gitu berarti ya harus setelah acara, Hamin 3 hari lah setelah acara nanti teman-teman PIC atau dari kementerian itu buat yang namanya sertifikat. Ya, nanti ada template-nya tersendiri buat sertifikat. Itu nanti dibedakan yang jadi pembicara siapa, terus panitianya siapa, pesertanya berapa, itu nanti ada kodenya masing-masing. Nah, nanti diupload, dikirimlah ke email ya kan. Untuk sekarang bisa PC aku aja dulu karena kan belum sosialisasi SOP ya. Nanti kalau udah sosialisasi SOP nanti bakal dijelasin emailnya kemana kayak gitu. Jadi untuk sekarang kalau mau ngajuin sertif ke aku dulu, nanti dilampirin daftar nama pembicaranya siapa, moderatornya siapa, panitianya siapa, pesertanya siapa, dan SIK-nya. Nah, terus buat orang-orang atau misal pembicara, panitia, dan pesertanya dari UNER sendiri, itu harus ada NIM-nya. Jadi, usahakan mengingatkan kementerian, misal mereka mau buat seminar umum ya, itu tetap dikasih NIM aja. Kalau jaga-jaga kalau banyak anak UNER yang ikut, kayak gitu. Tapi diopsionalkan aja NIM-nya. NIM NIM UNER pokoknya yang anak UNER harus ada NIM-nya kalau mau ngajuin sertif kayak gitu. Nah, ini kan surat penandatangan sertifikat. Terus ini surat LPJ ya. LPJ itu setelah nanti selesai.
Nanti kalau mau lihat template LPG tahun lalu nanti PC aku aja nanti aku kasih. Terus, nah ini permohonan peminjaman tempat itu pakai SIK. Jadi lampirannya nanti pakai ini surat pemohonan peminjaman tempat, terus pix 2-nya baru SIK-nya itu tadi. Nah, untuk permohonan peminjaman tempat tak sarankan buat tiap-tiap segmen itu mengingatkan kementeriannya udah apa namanya? Udah bener-bener kosong apa enggak. Takutnya ketika kita udah ngajuin eh, PHT ini nanti takutnya tiba-tiba ruangannya nggak bisa. Nah, itu kan harus pengajuan lagi dan nunggu lama lagi kayak gitu. Jadi mending difikskan dulu, nanti bilang bilang aja ke Sarprasnya. Pak, ini SIK-nya udah turun. Nanti terkait pesuratan hari ini bakal dikirim. Jadi minta tolong di booking dulu kayak gitu. Biar nggak dipakai. Karena kan SIK-nya udah turun. Jadi seharusnya bilang ke Sarprasnya aman kayak gitu. Terus permohonan pinjaman tempat lagi. Nah, ah, permohonan peminjaman tempat itu ada dua, Re. Ada yang dari Dirmawa sama Sarpras. Nah, kalau yang Dirmawa itu tempatnya yang ada di student center. Ya. Nah, jadi kalau teman-teman dari kementerian itu pengen minjem SC, itu nanti yang terhormatnya Direktur Kemahasiswaan. Tapi kalau dari teman-teman kementerian itu pengen pinjem di GKB, terus di Farmasi dan lain-lain, itu nanti yang terhormatnya Direktur Sarana dan Prasarana. Gitu. Udah ada semuanya, nanti tinggal diganti yang merah-merah aja. Nah, permohonan peminjaman fasilitas. Nah, ini kalau kalian pinjam di Sarplasnya, kayaknya nggak perlu bersurat kayak gini ya. Tapi kalau misal kalian minjem fasilitas punyanya UKM, kayak misal pinjam apa ya, kalau di UKM itu ya, katakanlah pinjam bolanya anak UKM sepak bola. Nah, itu ditanyakan dulu persuratannya seperti apa. Nah, nanti kalau butuh surat eh, permohonan izin peminjaman fasilitas bisa pakai template ini kayak gitu. Tapi kalau di Sarpras setauku nggak pakai surat-surat kayak gini sih. Jadi nanti kalau di Sarpras tinggal tanyakan aja, misal butuh meja atau kursi, tinggal bilang aja. Terus publikasi. Nah, publikasi ini juga harus pakai ini ya, harus pakai eh, persuratan. Nah, ini kalau misal publikasi di IG-IG BEM fakultas kayak gitu-gitu, sponsor apa sih? Media partner pakai pakai surat itu. Terus publikasi sarana. Ini kalau publikasi kayak banner-banner dan lain-lain ya, baliho itu YTH-nya ke Sarpras. Ya, muat banget, guys. Nah, permohonan kunjungan. Terus terkait ini mungkin undangan ya, teman-teman. Saya tak cari template-nya undangan. Nah, ini undangan. Nah, kalau undangan itu ditanyakan ke kementerian masing-masing. Biasanya tujuannya undangan itu kemana, ya kan? Nah, nanti tinggal diganti ininya aja. Misal ke Fakultas Kedokteran Gigi atau kayak gini contohnya. Nah, tapi ada juga teman-teman kementerian itu yang ngundang seluruh misal BEM fakultas atau divisi misal divisi Adkasma dari BEM fakultas tersebut. Nah,
Itu nanti teman-teman daripada buat satu-satu, mending dilampiri kayak gini. Saya tak bukakan. Kalau buat satu-satu kan butuh 15 undangan ya. Kayaknya merepotkan. Tapi sudah tidak kuat. Apa ya namanya ya? UDG. Nah, misal kayak gini. Nah, misal kayak gini ya. Nah, ini kan apa namanya? Seluruh ketua BEM fakultas. Nah, nanti terlampir kayak gini, daftar penerima undangannya siapa aja. Kayak gitu. Nah, terus terkait undangan itu juga diperhatikan kuotanya. Misal kalian itu memaksimalkan mereka itu bawa berapa sih? Nah, itu harus dijelaskan. Misal di sini. Kami mengundang kegiatan dengan membawa 3 delegasi. Nah, itu harus dijelaskan. Kenapa? Karena takutnya nanti kalau misal nggak dibatasi, semuanya datang. Nah, jadinya kan kalian nggak bisa mengestimasi gitu. Kira-kira nanti takut misal ada konsumsinya yang kurang dan lain-lain. Nah, jadi lebih baik dibatasi kayak gini. Terus misal eh, dari apa namanya butuh misal kayak gini ya butuhnya itu 3 delegasi yang terdiri dari ketua BEM, perwakilan dari divisi advokasi kesejahteraan mahasiswa serta perwakilan dari divisi sosial dan politik itu harus benar-benar dijelaskan Re. Jadi targetnya yang diundang itu siapa kayak gitu. Nah, misal kalau dari UKM gitu sama nanti ininya YTH-nya ketua UKM dulu nanti untuk menghadiri kegiatan tersebut dengan membawa berapa delegasi yang terdiri dari UKM apa, misal terdiri dari UKM sepak bola, UKM tari, UKM KI dan lain-lain itu dijelaskan di sini. Kalau kalian nggak pengen anu satu-satu, tapi kalau kalian pengen satu-satu ya udah berarti yang terhormat ketua UKM apa, Universitas Erlangga, wes sampai gitu aja. Tuh, terus itu terkait undangan. Nah, jadi ada yang ditanyakan nggak terkait undangan, teman-teman? Aman ya? Kalau aman, ya, Iya aman Kak, udah. oke aman ya. Terus itu kalau undangan biasa. Terus kalau undangan Dirmawa dan lain-lain itu ada kodenya sendiri, UD, UDGS lah nggak salah. Nah, itu harus pakai SIK. Nanti yang ngirim by teman-teman admin gitu karena lewat email. Kalau dari teman-teman fakultas itu kan PC, WA juga nggak masalah. Ini kalau dari direktur kemahasiswaan. Jadi UDGS ini sifatnya buat yang spesial-spesial sambutan. Misal buat undangan sambutan sih khususnya. Itu harus ada SIK-nya ya kalau UDGS. Terus nah, ini undangan pembicara harus ada tornya. Nah, tornya itu ya kayak tor pada umumnya aja disesuaikan. Tor itu nanti yang buat itu aja, PIC-nya.
atau humas dari proker tersebut. Jadi segmen itu tugasnya cuma buat ini aja lampiran-lampiran permohonan. Jadi nggak sampai kayak buat proposal atau TOR kayak gitu nggak usah. TOR itu diserahkan kembali ke kementeriannya masing-masing. Karena yang tahu acaranya itu mereka. Kita cuman bikin surat pengantarnya aja. Terus sama kalau di proposal itu kalian yang ngerapihin ya teman-teman. Jadi untuk format proposal itu yang pertama ukurannya A4 ya. Terus nanti aku kasih SOP sementara dulu. Nanti marginnya itu atasnya 5, kanan kiri bawah itu 3. Kayak gitu-gitu. Terus spasinya itu 1,5 Times New Roman, terus ukurannya 12. Nah, ini pokoknya ada semua di sini ya. Terus apa ini? Nah, surat permohonan protokol pembicara juga ada. Jadi kalian buat ini aja. Terus di lampiran kan ini udah ada ya susunan acara. Berarti nanti selain ini di bawahnya berarti perlu eh, susunan acara kayak gitu atau randomnya. Ya, cepet banget. Nah, ini kalau apa? Ini kayak dispen teman-teman. Cuman buat ke Dermawanya. Jadi misal kalau surat delegasi itu kayak kita dapat undangan buat hadir ke acara. Biasanya sih acaranya acara nasional kayak gitu. Nah, itu nanti harus buat surat delegasi. Nah, ini nanti sesuai petunjuknya lagi ini nanti dari Dirmawa itu ngasih surat balasan. Balasannya kayak surat tugas gitu. Bahwa dari Dirmawa itu mendelegasikan tiga atau 2 orang atau 5 orang sesuai yang ada di nama-namanya ini. Seperti itu. Nanti ininya aku kirim semua kok. Yes. Aksi ini. Oh, ini nanti kalau yang di sospol ini biasanya. Nah, kalau bersurat ke Kapolres Tabes kayak gini. Jadi kan kalau mau ngadain aksi itu kan harus koordinasi dulu ya eh, dengan polisi sekitar kayak gitu. Nah, nanti dibuatkan surat pengantarnya ini dengan ini lampirannya nggak ada sih. Lampirannya nanti menyesuaikan dengan eh, kebutuhannya apa. Misal polisinya minta apa ya biasanya ya. Aku nggak tahu juga sih. Kalau misal nggak minta apa-apa ya ya udah nggak usah dilampirin, cuman buat surat ini aja. Terus berapa orangnya ini juga ditulis gitu. Nah, ini kalau sponsorship ya. Nah, biasanya kan perlu surat dari pihak sponsorshipnya, nanti dikasih surat balasan dari Dirmawa. Jadi kita bersurat dulu ke Dirmawa kalau sponsorship. Nah, kalau sudah minta ke Dirmawa atau nggak usah minta ke Dirmawa, minta ke Dirmawa sih. Terus nanti ini kalau buat permohonan sponsorship di perusahaannya. Jadi ngelampirin surat ini, terus lampirannya proposal kayak gitu. Yang merah-merah diganti. Itu sih kayak gitu-gitu sih. Nanti ada semua kok di sini teman-teman. Uh, gitu aja kalau terkait surat menyurat ya. Terus mungkin ini ya, untuk selain kita buat surat lampiran,
segmen itu kalau ada rapat tiap-tiap kementerian harus datang teman-teman. Jadi nanti dari segmen itu yang notulensi. Tadi kan ada apa namanya? Ada template 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 notulensi, terus ada template presensi. Nah, nanti ditanyakan ke kementeriannya ini mau diabsen atau enggak. Tapi lebih baiknya itu diabsen buat penilaian dari PLK juga. Kayak gitu. Sudah itu aja tupoksi dari segmen. Kalau misal kalian disuruh nyusun proposal terus buat tor itu jangan mau karena itu bukan tupoksi kalian, itu tupoksi PIC atau staff-staffnya kayak gitu. Jadi tugasnya segmen itu cuma buat surat lampiran aja, surat permohonan dan lain-lain, surat undangan itu masih segmen. Terus notulensi, terus pokoknya menyalurkan informasi dari kementerian ke pusat. Nah, itu teman-teman segmen nanti yang apa namanya yang kerjain. Kalau di luar itu tak rasa nggak usah apa namanya tanyakan aku dulu aja. Ini masuk tupoksi segmen atau enggak. Udah sih itu aja teman-teman. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan? Mbak, permisi aku mau nanya. Mm-mm. Mbak, jadi kan kalau kemarin dari Medinfo itu kan eh, ngumpulin proposal itu by WA ke Mbak Diva langsung ya, Mm-mm. Mbak. Iya. Nah, terus itu kemarin ada revisiannya, itu revisiannya tak kembalikan lagi ke PIC-nya gitu ya, Mbak? Iya, betul. Betul. Kalau Oh misal iya, ada iya. yang kayak belum belum diisi terus salah misal pencapaian indikatornya itu kembalikan aja. Tapi kalau misal salahnya itu di tanda baca dia itu dikerjakan oleh segmen. Jadi kan sebelum dikirim proposalnya ke aku ataupun ke tim admin itu kan dari segmen itu harus merapihkan dan meng-cross check ini udah sesuai apa belum. Misal biasanya kebanyakan anak-anak yang salah itu di bahasa Inggris, jadi belum dimiringkan atau di italik. Nah, itu biasanya yang dikembalikan itu gara-gara itu. Nah, itu kalau kesalahan kayak gitu, itu um, bisa dari seskapnya langsung yang segmennya langsung yang membenarkan. Tapi kalau kesalahan dari isi proposalnya, ya kayak indikatornya salah atau tujuannya nggak sesuai dan lain-lain. Nah, itu dikembalikan ke PIC masing-masing. Sudah aman? Oh, sudah Mbak aman. Jadi kayak misal nanti kemarin yang revisi itu kayak indikator, terus kayak Hmm, anggaran, itu tak kembalikan lagi ya, Mbak. betul, ya. Betul sekali. Makasih, Mbak. Sama-sama. Gimana teman-teman yang Mbak, lain? aku mau nanya juga. Hmm, hmm. Ini kan aku baru pertama kali jadi segmen kan, Mbak. Aku mau nanya, berarti kalau misalnya proposal itu diajukannya itu tanpa melewatin aku, jadi kementeriannya langsung ke Mbak Diva gitu aja. Oh, enggak. Ini kan karena masih belum ada forum sosialisasi SOP, Oh, itu oh. bisa dikirim by aku. Tapi nanti kalau udah ada forum sosialisasi SOP, itu kan ngirimnya itu by email, teman-teman. Mm, mm, mm. Jadi yang ngirim by email itu harus pakai email kementerian yang udah kalian buat kayak gitu. Jadi Oh, gitu. tetap lewatnya lewat segmen yang ngirim nanti jatuhnya. Hmm. Oke, buat sementara itu dari kementeriannya langsung Mbak Diva. Terus buat Betul. yang SIK-nya itu berarti kalau proposalnya udah jadi, baru buat SIK atau proposal lagi proses juga udah pembuatan SIK, Mbak? Nah, eh, proposal dulu, nanti proposalnya kan dicek ya sama BPI. Itu baru itu kalian langsung buat SIK aja, pengajuan SIK. Lampiran pengajuan SIK itu nanti kalau udah fix nggak ada revisi dan lain-lain, ya udah kalian jadikan satu. Jadi urutannya nanti lampiran SIK baru bawahnya X2 dan seterusnya tuh isi proposalnya itu tadi. Jadi yang pertama SIK-nya. Terus baru Oh, dikasih ke tim admin atau ke aku. Nah, nanti
dari tim admin atau aku itu ngirim ke ULT atau ke Dermawan kayak gitu. Oke, Mbak. Berarti buat sekarang benar-benar ke Mbak Diva dulu ya. SOP-nya Tuh. ada. Oke, karena dari senior itu besok itu minta ketemuan untuk bahas SOP. Terus aku bilang masih belum ada fiksasinya Mbak gitu. Sedangkan Benkap itu buat minggu depan. Benkap SOP-nya penyuluhan SOP-nya minggu depan. Kalau dari Seskap Betul. sendiri belum ada berarti ya Mbak ya. Nah, itu yang punyanya Benkap itu itu SOP semuanya. Jadi nanti Seskap, Benkap, PAK, Sinema, Hublu sama Medinfo itu bakal sosialisasi SOP sama-sama di tanggal 29 sampai 8 Juni itu tadi. Oh Jadi, gitu. betul. Oke, Jadi itu oke. berkala ya, menyesuaikan kementeriannya masing-masing bisanya kapan. Oh gitu. Oke. Berarti itu udah langsung sekalian semuanya gitu ya Mbak ya. Betul sekali. Nanti Oke Mbak. bakal dibahas juga terkait alur sponsorship nanti gimana. Nah, itu teman-teman sekretaris kementerian harapannya bisa datang semua ya, biar enggak bertanya-tanya. Karena kan kalian tangan kanannya nih, masa nggak tahu alur birokrasinya kemana-kemana. Kayak gitu. Oke. Oke. Oh ya Mbak, Oke. sama satu lagi template notulensi sama absensinya itu gimana ya Mbak? Ini nanti aku kirim, udah ada semuanya kok. Oke. Oke. Nanti Berarti tak untuk ya oke. Jadi kalau misalnya ada setiap proker itu kita harus datang juga ya Mbak kalau mereka betul, rapat-rapat gitu. betul Oh, sekali. oke. Kalau Oke. misal kalian nggak bisa, minta tolong apa ya? Minta tolong dinotulensikan aja perwakilan. Sama email kementerian itu kalau bisa dari menteri atau menterinya aja ya, menterinya itu dikasih akses aja. Biar mereka tahu misal kalian lagi sibuk nih, terus ternyata dari BPI udah ada balasan terkait revisi dan lain-lain. Nah, itu dari teman-teman menteri itu biar bisa tahu, oh, udah ada balasan kayak gini-gini. Misal kalian lupa menyampaikan atau kayak gimana. Nah, terus nanti di email kementerian itu kalian juga harus mengarsipkan. Nah, misal dari Kementerian A itu udah upload proposal ini, dari segmen itu langsung diarsipkan aja. Nanti bikin folder arsip surat keluar kayak gitu. Gitu sih. Nanti kan bisa apa namanya diturunkan ke benar tahun 2025 atau kayak gimana nanti fungsinya itu. Biar enggak kalau misal proposal biar enggak buat dari awal terkait pendahuluan dan lain-lainnya. Itu sih. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Mbak Diva, aku mau nanya. Oke, boleh. Itu yang buat apa namanya timetable tadi kan Mbak Diva bilangnya bikin buat proker sama peminjaman secret ya Mbak. Kan aku awalnya tuh kepikiran buat timetable tuh di Google Calendar kan Mbak. Jadi itu Betul. ntar buat proker sama secret kan jadi satu di situ. Mungkin nanti tanggalnya mungkin kayak ketumpuk-tumpuk tapi kan bisa dilihat kan Mbak. Atau aku bikinin kayak di Excel atau Docs aku tabel-tabelin. Jadi nanti itu buat peminjaman secret sendiri filenya, terus nanti buat ngisi jadwal proker sendiri. Mending yang mana Mbak enaknya? Kalau dari tahun lalu gimana, Nes? Misal kan tahun lalu kan di Google Calendar ya, bener nggak? Iya, terus itu taruh di papan secret itu. Nah, kalau di Google Calendar kira-kira mereka bakal sering lihat nggak? Harusnya sering sih Mbak, soalnya aku kalau kan waktu aku osjur tuh kan kayak bikin timeline kan lewat Google Calendar juga kan Mbak. Nah kalau misalnya emailnya aku tambahin tuh biasanya kalau ada orang lain nge-add event gitu di kita juga muncul gitu sih Mbak. Harusnya keluar notifnya terus mereka bisa update gitu sih. Oke. Kalau misal bisa, maksudnya bisa kayak gitu ya nggak apa-apa di Google Calendar aja. Kalau lebih efektif kayak gitu ya. Soalnya kan kalau di Spreadsheet Oke. kan juga apa namanya bukanya itu loh ada teman-teman kan yang nggak punya aplikasinya dan lain-lain. Kalau Google Calendar tak rasa semua juga punya sih kalau Google Calendar. Oh, oke. Berarti aku buat di Google Calendar aja ya Mbak, biar sekalian jadi Tapi satu.
kalau di Google Calendar itu butuh email berarti ya, Nes? Iya, jadi pakai Oke, email kementerian aja nanti. oke. Nah, untuk email boleh pakai di add 2 aja, bisa enggak? Jadi emailnya si menterinya sama email kementerian. Kalau Oh, email gitu. menteri-menterinya aku udah ada soalnya, Oh, biar nggak bisa tunggu-tunggu. sih, Mbak. Berarti satu kementerian 2 email ya, menterinya sama kementeriannya. Betul, betul. Oke, oke. Bisa, Mbak, bisa. Oke. Udah aman ya. Ya, oke, terima kasih. Kira-kira bisa selesai kapan itu, Nes? Mestinya minggu ini bisa sih, Mbak. Soalnya kan tinggal kayak nambah-nambah email Oke. doang sih, Mbak. Oh iya. Terus itu ya, teman-teman kementerian juga perlu follow up terus ke kementeriannya terkait timetable ini. Dikasih deadline kapan ya, Nes? Kira-kira kalau buat pengisian timetable 1 minggu cukup nggak? Tak rasa mereka juga udah pada rapat internal sendiri nggak sih seharusnya udah 1 minggu setelah rapat. Harusnya 3 Juni udah selesai, aman nggak? Kalau 3 Juni timetable seluruh kementerian wis keisi. Gimana? Bisa sih, Mbak, harusnya. Kalau dari kementeriannya udah emang ada tanggal pasti buat prokernya, harusnya bisa sih, Mbak. Oke, siap. Ya, tanggal 3 ya. Nanti teman-teman kementerian maksimal diingetin buat ngisi timetable. Terus ini ada pertanyaan dari Sania. Terkait PAK nanti kan nggak ada proker. Ada proker di PAK Sania. Nanti itu PAK itu ada yang kayak apa sih monitoring dan evaluasi kayak gitu-gitu. Tanyakan aja ke Mas Hakwel. Apa namanya? Itu kan juga perlu proposal karena mereka kan ada pengajuan pendanaan juga. Terus kalau nggak salah PAK itu nanti dia yang buat lembar asesmen terkait revisi-revisi proposal. Nah, sepertinya itu bakal jadi job deskmu. Cuman aku nggak tahu lagi ya, yang buat surat asesmen itu nanti kamu atau teman-teman teman-teman dari teman-teman dari PAK sendiri. Nah, itu nanti dari Sania bisa ditanyakan terkait lembar asesmen itu yang ngisi dari segmen atau teman-teman PAK kayak gitu. Itu sih kalau dari PAK. Emang prokernya nggak banyak, cuman kan karena mereka proposal juga, jadi mereka juga mengeluarkan lembar asesmen dan itu perlu ditanyakan yang buat lembar asesmen itu kamu atau dari eh, teman-teman PAK. Karena lembar asesmennya tak rasa juga banyak sih, karena kan itu kan isinya revisi-revisi semua ya. Dan tiap hari itu pasti ada aja surat-surat yang masuk kayak gitu. Gitu. Sama. Terus sama ini aku mau disclaimer dulu. Kalau terkait alur administrasi nanti, buat kayak SOP, LPJ, terus apa lagi ya? Iya. Nah, ini nanti aku kasih ke kalian dulu aja ya. Nah, kayak surat pengantar LPJ, sponsorship, kerjasama, terus proposal. Nah, itu nanti belum tak share screen ya. Terus nggak apa-apa lah. Itu nanti apa namanya? Ngirimnya ke email terpusat. Nah, email terpusat itu nanti isinya dari PAK, dari Benkap, dari Seskap, itu buat langsung ngecek. Jadi nggak terlalu menunggu-nunggu lama. Kalau tahun lalu kan habis dari Seskap, dikirim lagi ke Benkap, dikirim lagi ke PAK, dan itu kan terlalu lama ya. Jadi sekarang itu dibuat email terpusat, nanti ketika ada email atau surat-surat yang masuk, itu bisa langsung dicek oleh BPI semuanya. Kayak gitu. Nah, terus nanti ketika udah kan by Gdocs ya nanti ngirim proposalnya itu pakai link Gdocs aja karena nanti biar enak buat di komen-komen kayak gitu. Misal kesalahan ini tuh tinggal di komen aja. Terus nanti baru dari PAK apa namanya
nge-share surat asesmen itu tadi terkait revisinya di mana. Nanti kalau udah direvisi dan segala macam baru di-share ulang, dikirim ke email lagi gitu terkait hasil setelah revisinya. Nah, terus kalau surat-surat kayak undangan itu kan perlu nomor sama tanda tangan ya. Nah, itu nanti bisa dikirim ke emailnya Seskap kayak gitu. Jadi untuk undangan terus apa namanya peminjaman tempat, fasilitas, permohonan dana yang tadi-tadi itu nanti dikirimnya ke email Seskap kayak gitu. Jadi nanti ada 2 email. Kalau proposal LPJ sponsorship itu masuk email terpusat, kalau selain itu berarti masuk ke emailnya Seskap kayak gitu. Itu disclaimer aja. Tapi kalau karena belum ada sosialisasi, semuanya nanti share ke aku dulu. Seperti itu. Kira-kira aman nggak teman-teman? Kalau ada yang mau ditanyakan? Mbak mau nanya lagi. Boleh. Kan Medinfo kemarin udah ngirim juga. Terus Hmm. revisiannya juga udah kan ya, Mbak? Hmm. Nah, itu berarti aku nyusulin surat pengantar SIK-nya. Udah ada belum? Udah ada nggak sih apa belum? Kemarin belum ada, Mbak. Jadi kemarin aku sempat bingung sih, Mbak. Ini proposalnya butuhnya apa aja, terus dikirimnya ke Mbak Diva, terus revisiannya udah, abis revisian itu ngapain gitu aku belum belum terlalu paham gitu kemarin. Jadi berarti aku abis ini bikin pengantar SIK ya. Oh, udah kok. Pengantar asikanya Medinfo udah kok. Erlangga Collaboration kan? Iya, Iya, udah. oleh Mungkin gitu. ini aja persiapan buat ini pakai dana ya. Permohonan dana Iya. aja. Ya, bikin Oh, surat permohonan abis dana ini aja. permohonan dana ya. Permohonan dana sama peminjaman tempat. Dia kan di GKB ya. Biar langsung Iya, sama-sama kayak gitu. Oke. Jadi oke Mbak. habis ini kan udah proposalnya Medinfo itu udah sampai BPI, tinggal cross check finishing aja dari BPI. Nanti kalau udah aku kirim. Nah, nanti kalau udah turun SIK, aku kasih ke kamu, kamu langsung pengajuan permohonan tempat sama permohonan dana. Dana, iya. Ya, Oke Mbak, terima kasih. sama. Ada lagi teman-teman yang ditanyakan atau dibingungkan? Jadi semua surat itu harus ada balasan SIK-nya dulu dari Dirmawa baru bisa diajukan lagi ya. Nggak bisa kalau langsung 2 sekaligus. Misal SIK terus peminjaman tempat buat pengajuan DWLT nggak bisa. Jadi harus permohonan SIK dulu, SIK turun, baru bisa mengajukan permohonan tempat. Kayak gitu. Ya, aman semuanya? Kak Diva mau tanya, Iya, silahkan. untuk pengisian timetable itu ada template-nya atau gimana ya, Kak? Timetable nanti kan dikirim di Google Calendar. Ya kalian tinggal ngisi aja. Misal katakanlah tanggal 29 Mei ada sosialisasi SOP. Ya udah tinggal aja sosialisasi SOP dari kementerian apa. Kayak gitu sih. Iya nggak Ines? Atau gimana? Mungkin dari Iya, Ines. betul. Nanti kan apa kalau aku udah nambahin email per kementerian itu nanti bakal muncul notifnya gitu di akun Google kementeriannya. Misalnya kayak KSK BEM UNER kayak nge-add kalian di Google Calendar. Nah, nanti buat nge-add-nya tinggal buka open Google Calendar terus tinggal pencet tanggalnya aja terus dikasih keterangan gitu aja. Gimana? Aman? Eva? Oke, terima kasih. Aman-aman. Mbak mau nanya satu lagi. Iya, boleh. Aku tadi kayaknya kelewat atau gimana. Untuk yang LPJ itu aku ikut ngerjain atau enggak ya Mbak? Enggak ya kayaknya.
LPJ itu cuman cross check sama. LPJ itu yang nyusun Sama ya kayak proposal. sama. Oh iya. Nanti yang nyusun ya PIC-nya mereka. Iya. Oke, Mbak. Terima kasih. Sama. Ada lagi guys yang mau ditanyakan? Gimana? Udah aman semuanya? Cuman gitu aja. Nanti lebih jelasnya, lebih ringkasnya ada di sosialisasi SP. Ini nanti aku share apa namanya SOP-SOP-nya dulu yang sementara. Kalian baca, paling baca ketentuan persuratannya kayak margin dan lain-lain. Terus kode kementeriannya yang satu itu seskap, 2 segmen. Terus kalau A itu kemana, kalau B ke Dirmawa, kalau C kemana, kayak gitu-gitu kan ada. Mungkin itu aja. Sudah aman semuanya? Oke, ini sudah mengangkat jempol. Oke. Terima kasih ya teman-teman udah menyempatkan waktunya buat rapat online. Semoga nanti kita bisa berjalan maksimal ya untuk di seskap ini. Kalau ada kendala apa-apa, nanti bisa langsung disampaikan ke aku aja. Mungkin sekian dari aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Kak Diva.